Sebetulnya perampasan upah ini bukan soal padat karya atau bukan, ekspor atau bukan, tapi bagaimana dunia usaha itu bersama mungkin politisi yang ahli membuat aturan-aturan itu atau penguasa atau birokrat itu mendapatkan insentif secara imbal balik dibagi-bagi gitu sepertinya itu dengan cara menjarah penghasilan pekerja. Kalau aturannya no work no pay itu kan semuanya sudah tahu, udah ada normanya. Itu silahkan kalau mau dipotong itu ya upahnya yang 20 juta, 30 juta yang manajer-manajer jabatan-jabatan tinggi itu kan gitu loh. Justru ironisnya yang dipotong itu justru objeknya upah minimum, rata-rata itu operator. Sehingga memang dalam posisi kemampuan atau keberanian untuk menolak itu pada umumnya kan teman-teman kalau yang serikatnya kurang progresif itu biasanya teman-teman langsung menerima klausul itu seakan-akan itu hanya sementara. Dan irosnya di permen ini ketika sudah dipotong 25% begitu ya, itu tetap saja nanti potongannya iuran BPJS itu jaminan sosial itu tetap yang sebelum dipotong itu kan nggak fair ya seperti itu. Jadi jelas sebetulnya masalah pemotongan upah yang dilegalisasi diperkuat melalui permen itu kemudian memanipulasi pikiran-pikiran teman-teman pekerja sehingga seakan-akan itu sah-sah begitu saja. Itu memang langkah hukumnya nanti ya secara hukum. Sebetulnya kalau secara hukum kita sudah mempraktekkan yang nggak efektif ya sebetulnya hukum itu karena mafia peradilan, mafia penegakan hukum itu terus yang selalu kita hadapi di lapangan dan masalahnya itu semakin meningkat bukan semakin menurun, mereka semakin berani. Maka dengan gerakan-gerakan yang nyata itulah akhirnya harus kita lakukan perlawanan. Kalau padat karya yang orientasinya itu ekspor, itu kalau ditekan benar-benar ditekan ya mereka bisa sebetulnya dari kekurangan order itu dari konsep konsesi apa itu devisa nilai tukar aja mereka ketutup sebetulnya nggak ada sebetulnya bukti rugi dan sebagainya apalagi orientasinya ekspor itu ya. Maka ini adalah tanda-tanda bahwa pengatur negara ini sudah memang betul-betul demoralisasi, sudah moral hajat. Bahkan jangankan kok masalah penghasilan ya, bahkan kehormatan pekerja pun sepertinya nggak diperhatikan sehingga pekerja ini sepertinya dinistakan dan layak untuk dieksploitasi gitu. Hingga sebenarnya kalau untuk pemotongan upah dan sebagainya itu posisinya adalah posisi ilegal. Polisi ilegal yang dilegalkan oleh para penguasa khususnya Kemenaker itu. Warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh. Partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.